berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ulangi, selamat pagi. Pagi, Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang hadir hari ini bersama Ibu untuk mendiskusikan suatu kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid. Jadi perlu Ibu perkenalkan dulu karena di sini ada adik-adik kelas 10 di SMA Negeri Komodo kan kalian ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi kenapa yang adik-adik kelas 10 di sini beserta pengurus OSIS dan juga perwakilan dari kelas 11 di sini Ibu hadirkan? Karena kegiatan ini fokusnya itu kepada adik-adik kelas 10. Karena adik-adik kelas 10 sudah menerapkan kegiatan kurikulum Merdeka. Ya, jadi ada koneknya. Nah, tujuan kita diskusi hari ini itu adalah kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid itu maksudnya bagaimana caranya kita menerapkan suatu kegiatan yang dimana murid bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan juga menjadi pemimpin untuk teman-teman di sekolahnya tersebut. Coba kita lanjut saja. Tujuan kita hari ini ada di sini itu adalah untuk melakukan diskusi dengan seluruh pengurus OSIS dan perwakilan dari setiap kelas, itu kelas 10 dan kelas 11, untuk mendiskusikan kepemilikannya tentang suara, pilihan dan kepemilikannya terhadap suatu kegiatan tentang kegiatan berbahasa Inggris di SMA Negeri 1 Komodo. Mungkin ada yang bertanya, apa itu suara, apa itu pilihan, atau apa itu kepemilikan? Suara itu maksudnya pendapat. Jadi kamu siswa-siswi, anak-anak sekarang ini berhak untuk mengeluarkan suatu pendapat atau suatu suaranya kamu itu sangat berharga untuk memajukan suatu kegiatan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua adalah pilihan. Pendapatnya kamu nanti akan kita pilih mana yang terbaik, mana yang positif. Lalu kepemilikan atau ownership itu adalah kegiatan yang dimana kamu harus bertanggung jawab terhadap suatu pilihan yang tadi kamu sudah tentukan. Jadi yang membuat kegiatan itu adalah kamu, yang menjalankan kegiatan adalah kamu, dan yang bertanggung jawab di dalam kegiatan itu adalah kamu. Lalu kami guru stop. Oke. Lalu tugasnya kami guru di sini adalah menyiapkan panggung untuk kamu, menyiapkan tempat untuk kamu agar kamu bisa mengeksplor segala bakat, kemampuan dan keterampilan kamu di dalam suatu kegiatan yang hari ini kita bahas, yaitu cara untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi dalam bahasa Inggris. Lalu kita masuk ke nama kegiatannya. Nama kegiatannya itu yang akan kita bahas hari ini adalah English Cultural Witness Day, yang artinya budaya berbahasa Inggris setiap hari Rabu. Bagaimana kegiatannya? Apa latar belakangnya? Mari kita bahas. Masuk ke latar belakang. Nah, kenapa kegiatan ini wajib atau diupayakan untuk kita jalankan di SMA Negeri 1 Komodo? Karena seperti yang kita tahu SMA Negeri 1 Komodo berada di Labuan Bajo, ini pusat kotanya. Yang notabene Labuan Bajo sudah termasuk kota super premium yang setiap harinya tamu selalu masuk ke sini. Yang bahasa yang mereka gunakan, bahasa dasar yang mereka gunakan itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, misalnya saya ambil contoh, suatu hari kamu lagi jalan-jalan, ketemu bule atau turis yang ingin bertanya alamat, otomatis kan dia menggunakan bahasa Inggris. Ada niatnya kamu untuk membantu, tapi karena keterbatasan kita dalam bahasa Inggris, maka niatnya kita tidak bisa menolong si bule ini untuk menunjukkan suatu tempat tujuan yang dia inginkan. Maka dari itu mulai dari sekarang mari kita melatih keterampilan kita dalam berdialog bahasa Inggris. Yang dinilai di sini adalah keterampilannya kamu, bukan pengetahuan. Karena pengetahuannya itu di dalam kelas, kalau ini di luar kelas, saat kamu berdialog dengan teman, guru ataupun dengan siapa saja yang ada di lingkungan SMA Negeri 1. Tujuan kegiatannya itu adalah meningkatkan keterampilan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Komodo dalam berdialog bahasa Inggris. Kita fokus pada keterampilan, bukan pengetahuan. Nah, sekarang tujuannya anak-anak di sini hari ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tahapan B yaitu buat pertanyaan, dan tahapan A yaitu ambil pelajaran. Disinilah ibu meminta suaranya kalian
pilihannya kalian, dan nantinya adalah ownership-nya kalian atau tanggung jawabnya kalian serta kepemilikannya kalian. Nah, ada pertanyaan pertama. Mengapa kita perlu melatih keterampilan berbahasa Inggris pada kalian atau pada murid? Adakah yang ingin memberikan komentarnya? Oke. Kita tahu SMA Negeri 1 Komodo ini berada di lingkungan Kota Premium, yang dimana kita sebagai warga asli Labuan Bajo bisa membantu mereka sebagai alat atau sarana komunikasi dengan belajar bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak Grace. Jadi menurut Grace di sini tujuan kenapa kita harus melatih keterampilan dalam berbahasa Inggris supaya kita bisa membantu tamu-tamu yang ada di Labuan Bajo, karena kita di sini sebagai alat komunikasi atau sarana komunikasi antara kita yang pribumi dengan pendatang untuk menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh tamu-tamu yang datang di Labuan Bajo. Mungkin ada lagi jawaban dari siswa-siswi terkait kenapa kita harus perlu melatih keterampilan kita dalam berbahasa Inggris. Oke, Marco, silakan. Menurut saya itu cara meningkatkannya itu dengan cara sering menggunakan bahasa Inggris saat berdialog atau berkomunikasi dengan teman ataupun guru agar bahasa Inggris kita lebih lancar dan lebih fasih. Oke. Yang kedua itu kita harus berani menggunakan bahasa Inggris itu di depan umum agar kita dapat melatih bahasa Inggris kita jadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak Marco. Jadi dari Marco ini ada dua jenis. Yang pertama, kita harus selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dengan teman kita di dalam kelas ataupun dengan Bapak Ibu guru. Lalu cara yang kedua adalah bagaimana caranya siswa-siswi untuk melatih berani tampil di depan umum dan menceritakan keinginannya atau apa yang dia ingin ceritakan, tetapi dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak Marco. Ada lagi yang ingin memberikan suaranya? Oke, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu guru bahasa Inggris dan juga anak-anak dari perwakilan pengurus OSIS. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatan karena hadir bersama saya di sini untuk mendiskusikan suatu program atau kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid di SMA Negeri 1 Komodo ini. Adapun diskusi kita hari ini diskusi bersama Bapak Ibu MGP Bahasa Inggris, gunanya untuk meningkatkan keterampilan yang berbahasa Inggris untuk seluruh warga di SMA Negeri 1 Komodo. Nah, ada sebuah program yang ingin saya tawarkan di sini, yaitu programnya adalah English Culture Witness Day. Jadi dari kegiatan ini nanti saya akan berdiskusi dengan seluruh MGP Bahasa Inggris di sini dan juga perwakilan siswa-siswi yaitu dari pengurus OSIS. Apakah kita bisa menerapkan kegiatan ini di SMA Negeri 1 Komodo dan bagaimana konsep-konsepnya untuk bisa kita menerapkannya sehingga bisa meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris dari siswa-siswi. Nah, sebelum saya melakukan koordinasi rapat hari ini dengan Bapak Ibu MGP Bahasa Inggris, saya sudah melakukan koordinasi dari perwakilan setiap kelas dan juga pengurus OSIS. Ada beberapa konsep yang ingin mereka jalankan nanti. Konsepnya yang dimana kegiatan pelaksanaan English Day ini nanti dilaksanakan setiap hari Rabu. Konsep yang kedua, kegiatan ini nanti dilaksanakan dengan konsep pagi hari. Pas baris pagi itu akan ada siswa-siswi yang berdialog di depan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, temanya itu ditentukan oleh siswa-siswi itu sendiri di dalam kelas dan juga kerjasama dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Komodo. Lalu yang kedua, setiap hari Rabu, semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi atau siapa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah, wajib menggunakan percakapannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang kedua, yang berikutnya, untuk kelas 10, karena ini dikhususkan yang paling penting kemarin itu rencananya di kelas 10 karena mereka sedang menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kelas 10 nanti kami akan bagikan jadwal oleh pengurus OSIS, misalnya minggu ini siapa kelas mana yang akan tampil dan minggu berikutnya siapa. Jadi nanti akan dibuatkan dia punya jadwal terperinci. Nah, pada hari Rabu pengurus OSIS nanti akan menyiapkan papan yang bertulis English area. Jadi siapa saja yang masuk ke dalam area yang bertuliskan English area, maka dia wajib melakukan percakapannya atau dialognya dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti contoh saat dia ingin membeli sesuatu di kantin, kalau di situ pengurus OSIS sudah menyiapkan English area, maka dia membeli
bahan yang ingin dibelinya itu dengan menggunakan percakapan bahasa Inggris. Dan di sini pemilik kantin juga harus bekerja sama. Yang terakhir, tawarannya kemarin itu adalah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Komodo akan bekerja sama dengan siswa jurusan UPW dari SMK Negeri 1 Komodo sebagai bahan motivasi. Karena kita tahu siswa UPW dari sini sudah lancar dalam berbahasa Inggris. Nah, berdasarkan konsep-konsep yang sudah ditawarkan oleh siswa-siswi ini, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan hari ini bersama dengan Bapak Ibu MGD. Yang pertama di sini, saya ingin bertanya tentang pemahaman awal siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Komodo terkait dengan bahasa Inggrisnya. Mungkin lebih khusus kepada siswa kelas 10. Dipersilakan untuk memberikan komentar dari Bapak Ibu MGD. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya saat ini sedang mengajar di kelas 10 di SMA N1 Komodo. Pertanyaannya tadi bahwa bagaimana pemahaman awal siswa-siswi di SMA N1 Komodo saat KBM Bahasa Inggris di dalam kelas. Sebenarnya anak-anak kita ini untuk menggunakan bahasa Inggris itu cukup rendah minatnya. Untuk bahasa Indonesia saja anak-anak kita khususnya kelas 10 masih kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi bahasa Inggris. Nah, tentu kerja keras dan kerjasama dari setiap guru bahasa Inggris dan juga anak-anak sangat dibutuhkan dalam hal ini, terutama tentang pemahaman siswa-siswi dalam memahami bahasa Inggris itu sendiri, terutama memahami kosakata. Itu yang paling mendasar sekali, bahwa ketika anak-anak kosakata bahasa Inggrisnya sangat minim, maka untuk menggunakan atau melakukan percakapan dalam menggunakan bahasa Inggris itu cukup sulit bagi mereka. Sehingga salah satu kiat dari guru bahasa Inggris, terutama guru kelas 10, setiap memulai pelajaran 10 menit pertama itu anak-anak diberi kesempatan untuk menghafal 10 kosakata bahasa Inggris. Sehingga kami menyambut baik program English Day ini. OSIS dan juga pembina OSISnya, kami sangat menyambut baik kegiatan ini, bahwa ketika anak-anak sudah bisa menguasai beberapa kosakata dalam bahasa Inggris saat pembelajaran bahasa Inggris, itu bisa digunakan saat English Day atau program English Day dijalankan, yaitu pada hari Rabu. Dan kami sebagai guru bahasa Inggris menerima atau mensupport secara baik sekali program ini. Tentu ini akan semakin memudahkan anak-anak dan juga guru-guru, semua guru-guru yang ada di SMA negeri ini untuk menggunakan bahasa Inggris secara baik dan benar. Meskipun nanti ada kendala, tapi saya yakin bahwa ketika kita sudah bekerja sama dengan baik, maka semua program akan bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Di sini Ibu Lensi perwakilan dari guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 10. Walaupun dilihat dari minat kelas 10 yang notabene agak rendah di dalam kelas, tetapi mereka menyambut baik kegiatan English Day ini. Setidaknya dalam perjalanannya nanti bisa meningkatkan pemahaman siswa, baik pengetahuannya maupun keterampilan dalam berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris. Jalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekadku
dalam berbahasa Inggris. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Dengan cara mengadakan kegiatan storytelling. Menggunakan kegiatan storytelling. Storytelling itu adalah menceritakan dongeng yang ada di dalam Labuan Bajo. Seperti contoh, kenapa terjadinya ada itu gua batu cermin, asal usulnya seperti apa. Jadi dia menceritakannya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi diupayakan untuk menceritakan dongeng-dongeng itu dalam bentuk bahasa Inggris. Ada lagi? Oke, silakan Nana. Misalnya pada saat English Wednesday, siswa-siswa diharapkan saat memasuki lingkungan sekolah saling menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, betul sekali. Jadi kalau kita tahu hari ini kita adalah English Day, saat kakinya kita sudah masuk ke dalam gerbang SMA Negeri 1 Komodo, maka kita harus saling menyapa dengan teman dan juga guru dengan sapaan good morning. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya terkait dengan kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan keterampilan kita dalam bentuk bahasa Inggris? Oke, silakan. Biasanya kan setiap selesai baris kita berdoa dulu. Tapi khusus untuk hari Rabu kita berdoa tapi menggunakan bahasa Inggris. Oke, betul. Kita tuh beri tepuk tangan dulu. Jadi dalam di sini menawarkan suatu kegiatan yang selama ini selalu kita terapkan, yaitu berdoa bersama di lapangan. Yang selama ini doa bersamanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi khusus hari Rabu doanya dalam bentuk bahasa Inggris. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan terkait kegiatan apa saja? Oke, silakan Nana. Contoh lainnya juga Bu, kita bisa mendatangkan siswa atau siswi dari sekolah lain yang misalnya dari SMK Negeri 1 Komodo dari jurusan UPW-nya yang tentunya mahir berbahasa Inggris. Oke, betul sekali. Berarti ada kerjasama atau studi banding dengan sekolah lain. Kenapa kita harus datangkan siswa UPW dari SMK Negeri 1 Komodo? Karena kita tahu mereka yang selama ini sudah praktek di hotel-hotel yang notabene sudah bertatap muka dengan tamu-tamu yang notabene bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kenapa kita harus datangkan mereka di sini? Siapa tahu siswa-siswi di SMK 1 Komodo termotivasi untuk selalu menggunakan bahasa Inggris saat melihat siswa-siswi dari UPW itu menggunakan dialog bahasa Inggris. Ada lagi yang ingin memberikan masukannya terkait kegiatan apa saja? Oke, silakan. Baik, seperti judul kegiatan dari program ini yaitu English Culture Day yang diadakan setiap hari Rabu. Pada saat kita melakukan dialog bahasa Inggris, walaupun dengan sederhana ataupun dialognya kecil-kecilan, setidaknya nantinya ke depan ini akan menjadi lebih baik dan berkembang lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk. Jadi, karena kita baru menerapkan kegiatan English Culture Day ini, walaupun sederhana, tetapi setiap harinya kita melakukan itu, maka dari sederhana akan menjadi luar biasa. Dari yang kamu tahu hanya pronouns yang good morning, hello. Habis itu nanti kamu bisa memahami segala jenis atau kosakata yang ada dalam bahasa Inggris sehingga kamu menjadi atau bisa membuatnya dalam bentuk satu paragraf. Ya, jadi kita mulai dulu dari hal yang kecil. Sudah dulu. Siapa tadi yang ke perpustakaan? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu di tahapan A. Bagaimana cara agar seluruh siswa-siswi bisa melakukan percakapan bahasa Inggris dengan temannya di dalam lingkungan sekolah, baik dengan teman maupun dengan Bapak Ibu guru? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, silakan. Baik, bukan hanya siswa-siswi saja yang harus menggunakan bahasa Inggris, tetapi para guru juga harus menerapkannya setiap hari Rabu. Contohnya itu, kami para siswa-siswi ingin meminjam atau membaca buku di perpustakaan. Otomatis sebelum meminjam atau membaca buku, kami harus bertemu dengan para guru di perpustakaan. Nah, di hari Rabu itu kami harus berdialog dengan para guru menggunakan bahasa Inggris yang harus diterapkan. Oke, berarti contoh sederhananya itu adalah saat kita mengunjungi perpustakaan yang selama ini kita meminjam buku dengan bahasa Indonesia, diusahakan setiap hari Rabu harus meminjamnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Ada lagi? Oke, silakan. Jadi cara agar seluruh siswa bisa melakukan percakapan bahasa Inggris tidak hanya di perpustakaan tetapi bisa menggunakan kantin sebagai English area. Jadi warga sekolah yang ingin membeli makanan di
pemilik kantin bisa menggunakan bahasa Inggris. Oke, berarti kesimpulannya pemilik kantin juga harus kerjasama di dalamnya ya. Dia harus memberikan harga setiap barang yang dijualnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena kantin termasuk dalam English area. Ada lagi yang ingin memberikan jawabannya? Oke, silakan. Untuk percakapan bahasa Inggrisnya biasanya di luar jam KBM atau di jam istirahat. Contohnya seperti kita berdialog bahasa Inggris di jam istirahat atau di jam pulang sekolah. Oke, maksudnya itu adalah pada saat jam istirahat diupayakan untuk saling bercerita dengan temannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Walaupun terbata-bata, digabungkan dengan bahasa Indonesia di dalamnya. Semakin kita sering melakukannya, maka pemahaman kamu tentang bahasa Inggris semakin luas. Ya, maksudnya kalau bukan sekarang kamu memulainya, kapan lagi? Waktu kamu belajar adalah di bangku sekolah. Karena siapa tahu tamat SMA ini kamu tidak melanjutkan perkuliahan, tapi kamu langsung kerja. Kerja di Labuan Bajo sebagai apa saja, kalau kerja di hotel minimal kamu harus bisa berbahasa Inggris. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kamu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Karena tadi kami sudah memberikan suara ataupun pendapat kalian terkait bagaimana caranya kita meningkatkan keterampilan kita dalam berbahasa Inggris dengan menggunakan sebuah tema kegiatannya tadi itu adalah English Cultural Witness Day. Maka dari itu suara atau pendapat atau masukan yang kalian sampaikan hari ini akan Ibu sampaikan kepada guru yang notabene basicnya di sini adalah guru bahasa Inggris. Karena memang Ibu akui Ibu itu jurusannya matematika. Jadi Ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ibu berdiskusi dulu dengan guru bahasa Inggris bagaimana masukannya mereka terkait dengan yang sudah kita sepakati hari ini. Kalau ada masukan positif ataupun tambahan dari mereka nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wakasek dan juga kepala sekolah. Dan saat sudah disetujui akan disampaikan kepada rekan guru dan juga siswa-siswi yang lainnya. Sehingga minggu depan atau setelah libur lebaran kita bisa terapkan kegiatan English Cultural Witness Day ini di SMA Negeri 1 kita. Kemudian tepuk tangan dulu. Maka dari itu kegiatan kita hari ini terkait diskusi program atau kegiatan yang berdampak positif untuk murid sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian. Kita tunggu atur eksekusinya atau penjalanannya nanti di setiap hari Rabu setelah libur lebaran. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada cara atau konsep yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris agar siswa-siswi di SMP 1 Komodo nanti ini termotivasi untuk menjalankan kegiatan yang rencananya kita terapkan setiap hari Rabu. Silakan. Oke. Sudah dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya salah satu guru bahasa Inggris yang ada di SMA Negeri 1 Komodo, seperti yang disampaikan oleh Bu Rizky tadi, menyambut dengan sangat baik program yang ditawarkan ini tentang English Day. Nah, salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan memulai percakapan itu dari hal yang sederhana saja. Jangan dulu masuk ke percakapan yang membuat siswa harus berpikir panjang. Saya harus ngomong apa, saya harus ngomong seperti apa, nanti takut salah. Karena biasanya itu yang membuat siswa tidak berani untuk berbicara atau mempraktikkan bahasa Inggris yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat mereka. Sudah ada di di pikiran mereka, tetapi untuk mempraktikkan atau mengungkapkannya itu yang memang membutuhkan keberanian yang cukup besar. Nah, kita bisa mulai dengan hal yang sederhana saja, misalnya mulai dengan greetings, memberi salam, menanyakan kabar, misalnya perasaannya hari itu seperti apa, atau berbicara tentang ini cuaca di luar ini bagaimana, atau berbicara ini kau cantik sekali hari ini English dalam bahasa Inggris. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana, tidak usah dulu masuk ke topik yang harus membutuhkan siswa untuk berpikir lebih banyak, terutama mengenai kata-kata kosakata yang mereka harus pakai ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Atau misalnya di dalam kelas, kita bisa mulai dengan
hal-hal yang simpel, mau meminjam pulpen dari teman bisa menggunakan bahasa Inggris, atau misalnya mau izin ke kamar mandi bisa menggunakan bahasa Inggris, atau misalnya mau memuji misalnya ibu guru atau bapak guru nyari terlihat fresh, terlihat cantik, bisa disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi menurut saya, karena bahasa Inggris itu memang poin utamanya adalah praktis. Semakin banyak kita praktis, semakin banyak juga kosakata atau semakin bagus juga kita punya bahasa Inggris. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa digunakan seperti itu. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana saja. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi salah satu cara yang membuat siswa-siswi termotivasi untuk menerapkan kegiatan English Day ini dari Ibu Mercy selaku Ketua MGP Bahasa Inggris di sini adalah dengan cara memulai hal-hal yang paling sederhana. Mungkin tetap pengenalan diri atau cuaca yang ada hari itu, atau seperti tadi misalnya di dalam kelas ingin meminjam poin atau ingin menyampaikan suatu hal itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini kan selain melatih siswa-siswi untuk termotivasi dalam menjalankan kegiatan bahasa Inggris, mungkin ada saran dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris di sini yang bisa melatih siswa-siswi untuk berani tampil di depan. Karena kadang siswanya kita ini pintar dalam pengetahuan, tetapi saat tampil di depan teman-temannya atau tampil di depan umum itu yang membuat dia gugup. Mungkin ada salah satu cara atau saran dari Bapak Ibu guru agar siswa-siswi ini nanti berani tampil, ingin menyampaikan apa yang dia sudah persiapkan dari rumah. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama sekali, kita selalu memberikan pujian kepada anak. Kita ketika masuk kelas, kalau saya, kebiasaan saya ketika saya masuk kelas selalu ada salam bahagia untuk anak-anak, dan mereka menjawabnya salam bahagia juga. Maka setelah kita tahu bahwa mereka sedang bahagia saat itu, maka kita berikan pujian. Terima kasih, kamu bahagia, kamu dengan senang hati menerima pelajaran hari ini. Lalu setelah itu kita memulai dengan pertanyaan pemantik. Dan ketika pertanyaan pemantik itu mereka tidak bisa menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris, kita sebagai guru mempersilahkan mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia. Setelah mereka menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita selalu memberikan pujian. Meskipun jawaban mereka tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita inginkan, tetapi tetap selalu memberikan pujian. Jangan pernah memberikan sesuatu yang membuat mereka down saat itu. Itu sangat tidak diharapkan. Sehingga selama proses pembelajaran, meskipun sebenarnya suasana hati kita sebagai guru juga sangat kesal sebenarnya, karena ketika kita mau masuk ke kelas, sudah anak-anak yang sudah melihat kita langsung sudah kita sebagai guru pun sebenarnya sudah merasa bahwa saya ini kurang diterima sebenarnya. Tetapi ego itu disimpan baik di dalam hati. Kita masuk di dalam kelas sudah dengan suasana yang membuat mereka bahagia saat menerima kita. Meskipun kita tahu ada 1-2 anak itu yang tidak suka dengan kita saat itu, tetapi ekspresi kita tidak menunjukkan bahwa kita sedang tidak suka dengan anak itu juga, tidak. Nah, kita selalu memberikan pujian. Itu yang mungkin nanti mereka termotivasi untuk, ternyata ketika kami omong salah, ibu tetap memberikan pujian, tidak. Dan kita memperbaikinya pun dengan cara yang positif sehingga mereka tidak tersinggung dalam hal itu. Terima kasih sahabat. Kita beri tepuk tangan dulu. Cara yang paling sederhana di sini itu tadi adalah kita harus mengakui kemampuan dari anak didik itu dengan selalu memberikan pujian dari setiap hal yang sudah disampaikan oleh siswa-siswi di dalam kelas. Dan juga selalu mensupport mereka bahwa mereka bisa, apapun yang mereka ingin lakukan. Kalau misalnya mereka tampil di depan, maka mereka pasti akan bisa. Karena tugas kita guru, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kita berada di depan, di tengah, dan di belakang murid untuk mendukung setiap hal yang diinginkan oleh siswa-siswi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang lainnya. Bapak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini Bu Sinta? Saya baik sekali, terima kasih Mas Henry. Bu Sinta nih. Semangatnya luar biasa Ibu Sinta. Oke, Tangan terima dulu. kasih. Ini tadi satu program English Day ya. Ya. Saya berpendapat bahwa itu penting, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi sebelumnya, bahwa English Day itu penting. Kenapa penting? Saya pikir kita semua punya argumentasi yang sama, bukan berbeda lagi. Bahwa hari ini bahasa itu dianggap penting, apalagi bahasa Inggris ini. Kita melihat aja pariwisata, bagaimana perkembangan yang begitu pesat di Labuan Bajo ini, dan pendukungnya itu adalah bahasa Inggris. Nah sekarang bagaimana kita memfamiliarkan bahasa Inggris kepada peserta didik, itu menjadi satu catatan penting, dan juga kerja penting kita bersama untuk bagaimana bahasa Inggris ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam komunikasi dari siswa kita setiap hari. Setuju tadi, mungkin kalau bisa bukan hanya satu hari saja, kalau bisa kita ya mungkin percobaannya satu hari, kalau bisa mungkin 2-3 hari seminggu, saya pikir lebih bagus. Memang kalau kita boleh sedikit andai-andai gitu ya, atau mungkin kalau saya boleh underestimate sedikit, itu memang agak susah seperti yang dibilang oleh Ibu Desi tadi. Tetapi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita berusaha semua. Semuanya itu possible. Dari semuanya itu mungkin. Nah, sekarang nanti tinggal ini yang paling susah menurut saya ini adalah teknisnya, dan juga dia punya bagaimana istilahnya ya, saya lupa. Regulasi. Bukan regulasi. Bagaimana teknis dan yang paling sulit bagi saya itu bagaimana kita mengontrol anak-anak supaya mereka pada English Day itu mereka harus berbahasa Inggris. Saya berpikir bahwa satu cara saja, mungkin kita mulai dengan yang OSIS gitu. Kalau bisa, kalau temannya menanyakan kita dalam bahasa Inggris, we don't need to respond. Just keep silent. Jangan diam aja. Ya. Sampai mereka ngomong dalam bahasa Inggris. Ingatkan mereka loh, today is English Day. So you have to speak English. Whatever. Ya, seperti yang Ibu Mercy bilang tadi, ya just in simple way. Hi, greetings. Kemudian tadi mungkin yang diusulkan oleh Ibu Sinta tadi, kita mendengar teman-teman yang lagi dialog. Ya mungkin itu di akhir kegiatannya. Nah kita itu modelnya mungkin ya, model organisasinya. Tetapi menurut saya semuanya harus berdialog. Ya, jadi misalnya di apel pagi itu kita kasih waktu, ayo 1 menit. Ya, tema bebas gitu. Dengan pasangannya semua mau tanya pacarmu nama siapa, kelas berapa, dan seterusnya. Yang terpenting itu mereka ngomong bahasa Inggris. Kemudian saya usulkan juga kalau bisa yang terlambat itu jangan dikasih berlutut dong. Ya, ini mungkin program OSIS juga kalau bisa dengan cara lain. Mungkin tadi Bu Rinsi bilang menghafal kosakata. Hari ini you terlambat, you hafal 2 kata baru gitu. Besok lagi saja, lu guys terlambat tambah lagi 4. Nah, besok lagi. Nah, itu kita akan mencatat semua, dan saya pikir itu progresnya akan bagus kalau dari para anak. Saya selalu ngomong begini. Kalau terlambat itu jangan dengkulnya yang dirubah, cara berpikir mereka. Kita pakai omong aja, pola pikirnya kita rubah. Ini kan nggak bisa berpikir ini, kita pukul juga kepalanya nggak bisa berpikir itu. Ya. Mau tidak mau kita harus pola pikirnya, yuk omong baik-baik. Dan kalau bisa tadi English Day ini ya seperti yang Bu Desi bilang tadi, kita bisa berbicara itu karena kosakata kita itu ada tersedia. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kosakata ada ya dihafal. Nah caranya menghafal kalau tidak semua ya yang terlambat tadi itu kasih hafal katanya. Dan seterusnya. Kemudian kalau nanti itu berjalan, bagus tadi kita kerjasama dengan anak-anak SMK. Ya saya pikir itu adalah stimulus yang bagus juga untuk ke anak-anak kita di sini gitu, bagus. Bagaimanapun nanti dengan melihat mereka pasti termotivasi juga mereka untuk bisa belajar. Tetapi coba kita memberikan ruang
yang selebar-lebarnya kepada anak kita. Anak-anak kita ini saya berpikir orang-orang hebat semua kalau kita kasih mereka ruang yang besar gitu. Misalnya di apel pagi, saya melihat kemarin ketua OSIS sudah mulai omong. Hanya mungkin, yuk kalau ngomong ketua OSIS jangan terpancing emosi, ngomongnya santai aja. Teman-teman gini, lo apa itu ya? Coba kita mulai dengan cara yang berbeda gitu. Karena kalau kita kesannya marah-marah terus, anak-anak juga tidak akan peduli dengan kita gitu. Kecuali kalau saya gitu. Kalau saya marah, karena memang anak-anak yang tidak suka dengan saya mungkin. Ya, jadi saya berpikir itu English Day itu wajib diterapkan di Bu Sinta, walaupun sedikit terlambat. Dan itu saya pikir tidak ada kata terlambat ya. Segera diterapkan, koordinasi dengan Ibu Ketua GMP Bahasa Inggris, teknisnya gimana nanti kita koordinasi di tahapan-tahapan selanjutnya. Dan menurut saya you don't need to to wait longer. So now just play it as soon as possible gitu ya. Oke? Thank you. Ya. Oke, berikutnya saya juga berpikir bahwa di era modern ini siswa itu harus diberi ruang yang besar, di mana dan kapan pun itu, sepanjang ruang yang kita beri dan mereka juga bisa mengaktualisasi diri dalam hal-hal yang positif. Itu saya berpikir bagus. Dan yang saya lihat selama ini di sini di sekolah kita, saya melihat kok didominasi oleh guru. Semua yang dikerjakan itu selalu guru. Nah, saya melihat keterlibatan anak sekolah atau mungkin yang diwakili oleh OSIS itu sangat minim. Kita melihat saja saat apel pagi, selalu guru kok yang ngatur, hanya urus barisan kok harus guru. Seperti kita nih guru SD atau guru TK bahkan gitu. Padahal kita nih guru SMA loh ya. SMA itu udah bisa ngatur diri itu. Jangankan hanya ngatur baris, ngatur yang lain juga pun mereka udah berpikir mandiri. Nah, saya berpendapat juga mengusulkan juga Ibu Sinta, karena kebetulan Ibu Sinta ini adalah perwakilan OSIS juga, pembina OSIS, kasih ruang ke anak-anak itu saat apel pagi itu, ngatur barisan, bila perlu ya. Kalau saya melihat di sekolah-sekolah lain ya, kita harus mengadopsi lah hal-hal yang baik dari lembaga-lembaga sekolah lain itu maksud saya. Kita melihat bahwa mereka sudah pada ngomong pidato ya. Setiap pagi itu diberikan kesempatan ke anak-anak untuk berpidato apa saja. Bahkan ada juga sekolah yang berpidato dalam bahasa Inggris. Itu keren itu. Daripada hanya sekedar kita dengan ngoceh sana sini ya, marah-marah melulu loh. Kapan kita bisa maju kalau begitu? Ya. Jadi menurut saya gini, loh kita ini pada era modern ya. You bilang Gen Z gitu ya, oke. Dan kalau kita masih bawa pola-pola ketika kita SMA nggak nyambung, ya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan anak-anak yang sekarang. Jadi bagi saya mengusulkan Ibu Sinta untuk diteruskan supaya kasihlah ruang ke anak-anak OSIS, ketua OSIS atau siapapun yang mau ngurus itu di pagi hari, nguruslah teman-teman. Polanya ngatur apa segala macam gitu, ngurus. Dari guru itu sifatnya ada informasi yang penting mungkin yang tidak bisa disampaikan oleh siswa ya itu guru gitu. Tapi jangan guru yang mendominasi ya. Kalau kita lihat di sama-sama itu keterlibatan guru untuk bahkan di dalam kelas juga kita hanya memfasilitasi sebenarnya ya. Jadi mereka semua yang belajar itu mereka bukan kita gitu. Ya, kita hanya fasilitasi aja. Mungkin ada kesulitan mereka seperti yang Ibu Resi bilang tadi itu, kita fasilitasi cari jalan keluarnya gimana. Yang belajar mereka bukan kita. Nah, implementasi dari belajar di dalam kelas itu ya di situ outputnya ke sana nih. Jadi mau belajar apapun di dalam kelas, kalau di luar kita tidak kasih mereka ruang, bagaimana itu? Nggak nyambung kalau menurut saya. Oke, saya pikir itu. Jadi tolong disampaikan supaya karena terlalu banyak dominasi guru di akhir pagi itu lah. Kasih aja anak sekolah untuk ngurus gitu ya. Oke, demikian dari saya kembalikan. Terima kasih. Masukannya Pak Hendrik. Kebetulan di sini juga hadir pengurus OSIS. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kita supaya nanti kita mulai menerapkan cara sederhana bagaimana caranya murid itu bisa memimpin diri sendiri dan juga bisa memimpin teman-temannya saat apel pagi. Jadi mungkin mulai besok kita mulai menerapkan nanti pengurus OSIS akan membuat rolling, misalnya pagi ini siapa yang berbicara di depan, nanti yang membantu dia siapa. Jadi jangan hanya fokus ke ketua OSISnya saja, tetapi di rolling oleh semua pengurus OSIS. Oke. Terima kasih untuk segala masukannya Bapak Ibu.
segala masukan dari Bapak Ibu hari ini akan saya sampaikan kepada kepala sekolah dan juga kepada Dewan Guru agar bisa kegiatan ini bisa mulai kita terapkan mungkin di awal April setelah Lebaran. Tuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Makasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini bisa hadir bersama saya di Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakasek, untuk mendengarkan serta berdiskusi terkait program atau kegiatan yang saya rancangkan dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9, di mana kegiatan itu suatu kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid. Jadi sebelum hari ini saya melakukan diskusi bersama Bapak Ibu sini. Kemarin saya sudah lakukan diskusi dengan perwakilan dari setiap kelas dan juga pengurus OSIS, lalu diskusi dengan Bapak Ibu guru MDMP Bahasa Inggris. Adapun kegiatan yang ingin saya terapkan di sini, dia dalam bentuk kegiatan bahasa Inggris yang namanya seperti yang kita lihat di situ adalah English Culture Witness Day. Jadi kita menerapkan budaya berbahasa Inggris setiap hari Rabu. Ada beberapa masukan dari siswa-siswi kemarin dan juga dari Bapak Ibu guru bahasa Inggris. Mereka sangat support, mereka terima dengan sangat positif, dan mereka juga bersedia untuk terlibat di dalam Bapak serta membantu kegiatan ini agar kegiatan ini nanti bisa dijalankan dengan baik. Lalu hari ini saya ingin menyampaikan hasil diskusi ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakasek supaya nanti hasilnya hari ini masukan dari Bapak Ibu bisa kita laporkan kepada Dewan Guru. Jadi tingginya. Nah, perlu saya jelaskan sedikit Bapak. Latar belakang saya memilih jenis kegiatan ini seperti yang kita ketahui bahwa sekolahnya kita ini berada di Kota Labuan Bajo yang dimana sudah masuk sebagai kota super premium. Setiap harinya tamu itu masuk dengan menggunakan bahasa dasarnya itu adalah bahasa Inggris. Siapa tahu besok lusa siswa kita di sini melakukan interaksi dengan tulis itu sehingga ada poin positif untuk siswa-siswi kita. Nah, tujuan kegiatan ini itu untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi kita dalam berbahasa Inggris. Jadi bukan pengetahuannya dilihat, tetapi keterampilan mereka saat berdialog dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kami kemarin dengan guru bahasa Inggris dan siswa-siswi. Yang pertama itu kegiatannya dilaksanakan seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu. Lalu yang kedua, kegiatan ini akan dilaksanakan dengan konsepnya pada pagi hari saat apel pagi itu ada kelas nanti yang dibagikan oleh tim untuk melakukan percakapan di depan umum. Percakapannya sederhana tentang pengenalan diri. Misalnya bagaimana kabar hari ini, apakah kamu sedang sehat, jadi yang sederhana. Mereka dilatih dari yang hal sederhana itu. Lalu yang kedua nanti semua warga sekolah pada hari Rabu itu menggunakan percakapannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti pengurus OSIS dan juga Bapak Ibu guru bahasa Inggris menyiapkan tulisan yang English area. Misalnya di depan gerbang, saat Bapak Ibu guru dan siswi-siswi memasuki gerbang itu, maka nanti siswi-siswi akan menyebut dengan sapaan good morning. Nah, Bapak Ibu guru juga akan menjawabnya diusahakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu setiap kelas nanti akan dibagikan jadwal, misalnya minggu ini kelas mana yang tampil dan minggu berikutnya kelas mana. Dan yang pentingnya satu di sini Bapak, di pembukanya nanti kita usahakan kerjasama dengan siswa UPW dari SMK Negeri 1 Komodo. Rencananya kita kan tahu yang siswa UPW ini mereka sudah berani sekali dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Siapa tahu saat melihat siswa ini menggunakan bahasa Inggris itu termotivasi siswa-siswi kita di sini untuk selalu bercakap menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan di sini ada Bapak Albar selaku Wakasek Kurikulum. Saya ingin bertanya terkait apakah ada dampak positif saat kita menerapkan kegiatan English Day ini dengan rapor pendidikan atau yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, karena ini khususnya kepada siswa kelas 10. Ya, oke. Jadi ini program yang sangat bagus ya. Artinya sebuah langkah untuk melakukan perubahan yang ke arah positif.
program ini tentu saja memberikan dampak positif untuk kegiatan siswa kita, terutama dalam hal pembelajaran maupun kokurikuler. Artinya apa? Dampaknya bagi rapor pendidikan itu sangat bagus, sehingga bisa meningkatkan kinerja sekolah kita, mutu sekolah kita. Terima kasih Bapak Angga. Berarti kesimpulannya kegiatan ini memang sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah. Karena di sini tadi dari lokasi kurikulum ada dampak positif kepada rapor pendidikan. Saya ingin bertanya kepada Bapak selaku kepala sekolah di SMA ini. Saya sudah menjelaskan poin-poin yang akan diterapkan nanti. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya apakah kegiatan ini boleh diterapkan di sekolah kita di SMA ini. Ya, baik, Ibu Sinta, terima kasih. Ya, pertanyaannya apakah boleh kegiatan English Day ini dijalankan di SMA Negeri 1 Komodo? Sebetulnya tidak perlu tanya dan itu sangat-sangat senang, ya sangat diharapkan. Itu yang kita impikan dari dulu supaya kita juga ini bisa berpartisipasi dalam berbahasa Inggris, khususnya ya daerah kota kita ini adalah kota pariwisata. Kita memang dituntut untuk setidaknya bahasa Inggris yang dasar-dasar itu kita paham dan kita praktekkan secara khusus di lembaga pendidikan. Sangat positif dan sangat diharapkan untuk itu dijalankan. Terima kasih banyak Bapak. Kesimpulannya saya sudah dapat persetujuan dan masukan positif dari Bapak selaku kepala SMA Komodo. Saya juga ingin meminta izin Bapak untuk nanti mensosialisasikan kegiatan ini kepada seluruh rekan guru, lebih khususnya kepada wali kelas 10 karena ini memang fokusnya kepada kelas 10 karena dia sedang menerapkan kurikulum baru. Oke, ya kita siap untuk sampaikan itu ke teman-teman dulu supaya itu nanti penekanannya dijalankan kepada kelas 10. Namun harapan saya ya yang khususnya itu hanya terimplisit, tetapi dalam pelaksanaannya kita lakukan semua. Jangan sampai kita sampaikan ini hanya kelas 10 dan ini yang lain tidak berpartisipasi, ya diharapkan untuk semua disampaikan. Berarti kesimpulannya kegiatan ini nanti bukan hanya untuk Indonesia dulu, tetapi semua siswa di sebagai kesatuan. Siap dengan Bapak Ibu guru Bapak setidaknya semua, kan? Ya, Bapak Ibu guru mau bahasa Inggrisnya seperti apapun modelnya, tetapi yang terpenting bahwa ada kata bahasa Inggris yang diucapkan. Walaupun terbata-bata sama dengan bahasa Indonesia. Benar salah kemudian. Iya, karena yang dinilai di sini Bapak bukan pengetahuannya, tapi keterampilan dalam Keterampilan. Terima kasih banyak kalau begitu Bapak. Untuk jadwal kita pertemuan dengan Dewan Gurunya nanti saya tunggu jadwal dari Bapak, informasi dari Bapak. Untuk datanya pasti saya siap. Karena kemarin dari koordinator SSC yang lokasi kelas di SMA Komodo mereka siap bekerjasama di dalam. Jadi ada kepanitiaan yang mungkin terima kasih banyak untuk hari ini Bapak Ibu. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kasir, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Komodo dan juga Bapak Ibu pegawai yang sedia hadir di tempat ini untuk melakukan diskusi terkait program atau kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid pada hari ini tanggal 26 Maret 2024. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Hadirnya saya di tempat ini bukan sebagai guru matematika, bukan sebagai pembina OSIS, tetapi sebagai salah satu guru yang sedang mengikuti kegiatan pada calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita langsung melanjutkan diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu, seperti topiknya di sini, itu adalah kegiatan yang berdampak positif bagi kepemimpinan murid. Perlu saya sampaikan dulu Bapak Ibu, apa itu kepemimpinan murid di sini. Jadi dalam kepemimpinan murid itu Bapak Ibu ada 3 indikator. Indikator yang pertama adalah suara, indikator yang kedua adalah pilihan, indikator yang ketiga adalah kepemilikan atau yang dalam bahasa Inggrisnya kalau saya tidak salah ownership. Nah, dari ketiga indikator inilah yang harus kita lihat ke dalam diri murid agar dia bisa memimpin dirinya dan bisa memimpin teman-teman.
murid atau pendapatnya. Lalu yang kedua, tentang pilihan. Dari suara atau pendapat yang dia sudah kemukakan, kita mengiring anak ini untuk menentukan pilihan yang terbaik. Lalu ownership atau kepemilikan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah bagaimana caranya dia menjalankan suatu kegiatan yang sudah dia rancangkan sendiri. Intinya di sini kegiatannya yang berdampak positif. Nah, kegiatan itulah yang akan kita diskusikan pada hari ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat ada tulisan English Day. Kemarin sempat disampaikan gambarannya oleh Bapak Martin selaku Bapak Kepala Sekolah. Jadi tugas saya di guru penggerak ini, Bapak Ibu, saya sudah selesai kuliahnya, tinggal panen hasil. Di dalam panen hasil ini kami diminta untuk membuat satu kegiatan bersama dengan siswa-siswi yang nantinya kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan atau kegiatan rutin dari SMA Negeri 1 Komodo. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa ada English sementara basicnya saya adalah matematika? Nah, berdasarkan kekurangan saya dalam berbahasa Inggris ini, Bapak Ibu, makanya saya mengambil topik English Day. Latar belakang saya mengambil kegiatan English Day ini, Bapak Ibu, kita SMA Negeri 1 Komodo berada di lingkungan atau berada di pusat kota Labuan Bajo yang notabene sudah menjadi kota super premium yang setiap saatnya selalu datang tamu-tamu atau yang biasa kita sebut adalah bule. Bahasa yang mereka biasa sebutkan di sini itu adalah bahasa Inggris. Saya ambil contoh, misalnya hari ini saya pergi ke Kampung Ujung. Sampai di sana saya melihat bule yang lagi tersesat. Ingin hatinya saya untuk menolong, tetapi karena kandasnya saya di bahasa Inggris, saya pun hanya melewati bule itu. Padahal di situ mungkin bulenya permisi lagi membutuhkan pertolongan kita, tapi karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, maka saya tidak bisa membantu beliau. Nah, alasan yang kedua adalah bahasa Inggris bahasa internasional. Kita mau kemana saja di luar negeri, dasar yang harus kita tahu bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris. Lalu, alasan yang berikutnya, di kurikulum Merdeka, untuk kelas 11 nanti anak-anak, semua jurusan diwajibkan, mereka memilih bahasa Inggris wajib dan juga bahasa Inggris sastra. Makanya ini adalah alasan kenapa saya mengambil kegiatan untuk menerapkan kepemimpinan murid ini tentang English Day. Mari kita bahas sama-sama English Day yang sudah kami diskusi bersama siswa-siswi, pengurus OSIS dan juga Bapak Ibu guru seperti apa. Nah, yang pertama adalah tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatannya di sini itu adalah meningkatkan keterampilan atau saat kita pergi belanja di kantin. Jadi yang dasar-dasarnya itu yang harus kita belajar, bukan yang ilmu pengetahuan yang lebih luasnya. Lalu di sini akan saya sampaikan gambaran umum terkait kegiatan English Day. Sebelumnya Bapak Ibu saya sampaikan, sebelum saya sosialisasi di sini, saya sudah melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, saya sudah panggil perwakilan dari setiap kelas 10, ketua dan wakilnya untuk mengadakan kegiatan ini dan mereka sepakat. Setelah itu saya meminta bantuan dari pengurus OSIS agar nantinya mereka yang menjadi bantuan saya untuk menjalankan kegiatan ini. Setelah siswa-siswi menyepakati dan siap membantu, saya pun berdiskusi dengan Bapak Ibu MGMP Bahasa Inggris. Dan di sini kegiatan ini diterima sangat baik oleh Bapak Ibu Bahasa Inggris, MGMP Bahasa Inggris, dan mereka siap untuk membantu siswa-siswi saat menjalankan kegiatan ini. Selanjutnya kemarin saya berdiskusi dan meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Wakasek, dan dari Bapak Ibu Wakasek dan juga Bapak Kepala Sekolah sangat menyetujui dan siap menjalankan kegiatan ini. Dan terjadilah hari ini saya mensosialisasikan kegiatan ini di depan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Komodo. Gambaran tentang kegiatan ini yang pertama, kegiatan ini dijalankan hanya sehari dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu. Awalnya kegiatan ini bukan English Day namanya, tetapi English Cultural Witness Day. Hanya ada di dalam nama yang saya buat itu ternyata ada kesalahan lirik atau kesalahan dia punya arti, maka digantilah menjadi English Day. Lalu poin yang kedua, kegiatan ini nanti akan dilaksanakan dengan konsepnya seperti berikut. Setiap hari Rabu, pas
sesi pagi akan ada kelas yang melakukan dialog di depan siswa-siswi lainnya dan juga di depan Bapak Ibu guru. Mereka berdialog tentang yang dasar-dasar saja yang sederhana seperti pengenalan diri. Misalnya good morning, ini saya, my name is siapa, terus asal saya dari mana, hobi, pokoknya yang biasa-biasa begitu saja. Kalau misalnya nanti siswa-siswinya kita sudah bisa dalam bahasa Inggris pengenalan diri dan juga bisa berdialog lebih bagus, maka kita mengganti temanya ke lebih luas. Lalu yang berikutnya, dalam suatu hari nanti, semua warga sekolah menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi di luar jam KBM. Maksudnya begini Bapak Ibu, baik guru-guru, siswa-siswi, pegawai, penjaga kantin, atau siapa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah di luar jam KBM diupayakan berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun sambung dengan bahasa Indonesia. Misalnya saat kita memasuki gerbang, mungkin nanti ada anak OSIS atau kelas yang bertanggung jawab hari itu, mereka menyapa kita good morning sis atau good morning miss atau siapa. Kita juga harus menyapanya atau menjawabnya dengan good morning to atau apa, atau tinggal kita jawab morning to, ya sebatas itu. Atau misalnya di dalam kelas itu dia ingin meminjam ballpoint, can I borrow your pen, yang sederhana begitu saja. Sehingga dari hal yang sederhana siswa-siswinya kita akan tertarik untuk, siapa tahu nanti misalnya tamat SMA dia tidak bisa kuliah, dia bisa kerja di hotel dan ada dasarnya dia sudah dalam berbahasa Inggris tanpa dia harus sekolah di SMK dulu. Lalu hal yang berikutnya, setiap kelas akan diberikan jadwal kapan dia tampil. Jadi setiap hari mana itu ditentukan oleh kelas itu sendiri. Mereka akan berdiskusi dengan, ada beberapa orang yang masuk dalam peran ini. Yang pertama adalah semua Bapak Ibu guru penggerak di SMA Negeri 1 Komodo akan berkolaborasi dengan saya yang masih calon. Dan yang kedua nanti adalah pengurus OSIS. Yang ketiga adalah Bapak Ibu piket di hari Rabu, termasuk saya sendiri, dan guru bahasa Inggris. Berikutnya, pada hari Rabu pengurus OSIS akan menyiapkan papan tulis English area. English area ini maksudnya mungkin nanti kami akan taruh tulisan English area di kantin. Jadi Bapak Ibu yang menjaga kantin diupayakan untuk memberikan harga barangnya dalam bahasa Inggris. Misalnya siswa-siswinya kita di situ ada tulis English area, otomatis di situ nanti akan ada yang jaga OSISka, atau misalnya kelas 10A yang tahun hari itu nanti misalnya Ibu Rece akan memberikan tanggung jawab ke misalnya Maria, kau jaga di kantin Tante Wulan. Jadi saat kita membeli pop ice misalnya Tante Wulan, can I buy your pop ice, misalnya begitu ya, bisa disambungkan dengan bahasa Indonesia, setidaknya ada bahasa Inggris di dalamnya sambil kita belajar. Nah, begitu juga Bapak Ibu guru kalau mau pergi beli pisang goreng, ya can I buy your pisang goreng. Kalau misalnya tidak bisa bahasa Inggrisnya tetap pisang goreng, yang bisanya saja begitu Bapak Ibu. Fried banana, can I buy your fried banana, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada poin khususnya di sini Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sudah melakukan sosialisasi, setelah liburan nanti saya akan mendekati semua pemilik kantin di SMA Negeri 1 Komodo ini agar mereka juga bekerja sama setiap hari Rabu diupayakan untuk menerima dan memberikan jawabannya mereka dalam bentuk bahasa Inggris dalam melayani siswa-siswinya. Ya, diupayakan. Ya, kita tanda kutip ya Bapak Ibu, diupayakan, bukan dipaksakan, diupayakan. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, ini saatnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Pada hari Rabu doa pagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi kelas mana yang tanggung hari itu diupayakan dia memimpin doanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada yang bertanya, oh berarti atur siswa hari itu pakai bahasa Inggris? Boleh, kami akan upayakan. Termasuk saya sendiri yang piket hari Rabu akan saya konsultasi dengan Ibu Koordinator, dan Ibu Koordinator sudah tahu, sudah lama saya sudah informasikan. Kami akan mengupayakan sambung bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau hari Rabu itu juga nanti ada Bapak Ibu bahasa Inggris di situ. Kalaupun salah, kami akan perbaiki seperti itu.
Siswa yang berdialog di depan saat baris dikhususkan untuk kelas 10 dulu. Jadi untuk bulan ini kami upayakan kelas 10 dulu karena sinkron dengan kurikulum merdeka di rapor pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya kelas 10 nanti sudah, Pak masih ada bulan 5 dan bulan 6, baru kita ke kelas 11. Iya, how are you today? Gitu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pengurus OSIS akan bekerja sama dengan siswa jurusan UPW dari SMK Negeri 1 Labuan Bajo sebagai bahan motivasi dari siswa-siswi. Nah, kenapa di sini kita kerjasama? Karena kita mengetahui bahwa siswa yang jurusan UPW mereka sudah fasih sekali dalam berdialog bahasa Inggris. Jadi saat mereka kesini nanti kita akan berdialog dengan mereka bagaimana bahasa Inggrisnya mereka dan bagaimana bahasa Inggrisnya kita, setidaknya itu menjadi bahan motivasi. Karena di dalam kelas semua siswa-siswi ini sudah menerapkan bahasa Inggris, gitu ya. Dan ini menjadi bahasa internasionalnya kita. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah foto saat saya diskusi dengan seluruh ketua kelas. Yang kedua dengan pengurus OSIS. Yang ketiga pengurus OSIS dan Bapak Ibu MGMP Bahasa Inggris. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bisa diterima baik oleh Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Thank you for your time. Ya, di sini tadi peranan guru penggerak nomor 1. Habis itu bahasa Inggris saya dengan saya calonnya. Gitu. Mungkin sebelum saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan, ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu Guru terkait program ini. Terima kasih. Thank you very much. Atas Jung. Bahasa Inggris sebentar, nanti ada yang harus menerjemahkan. Saya. Inggris yang sudah dimakan. So as I said, the leader of the English teacher at SMP 1 Komodo, we really appreciate this program, and of course we're really happy that we finally have this program. Pada dasarnya senang sekali akhirnya ada program ini. And we as English teachers, of course, we will do everything that we can to support this program. And mungkin yang kita bisa lakukan di awal itu adalah akan mengupayakan, kami sebagai guru bahasa Inggris, kami akan mengupayakan menyiapkan vocab yang umum yang bisa dipakai, for example, misalnya di bagiannya bendahara di Mama Tut, nanti kita kasih list kata-kata atau kalimat yang memang umum dipakai, misalnya untuk uang sekolah apa namanya, school fee begitu. Misalnya di bagiannya headmaster, kepala sekolah, itu apa istilah-istilah umum yang memang we have to know, yang harus kita semua tahu. Jadi tidak bingung lagi, ini nanti ada yang begini, ada yang begitu, tidak. Nanti we as English teachers akan berusaha menyiapkan yang seperti itu. Jadi istilah-istilah umum ataupun kalimat-kalimat umum yang biasanya dipakai itu yang akan kita siapkan. Karena this program itu on process, jadi memang tidak bisa instan. Jadi pelan-pelan saja. Namanya kita English itu pada dasarnya adalah praktek. Kalau tidak praktek maka tidak akan bisa. Praktek ini juga butuh keberanian. Jadi jangan Mama tuh bilang begini, kalau saya ngomong begini sebentar, pasti Ibu Ipin ketawa. Karena Ibu Ipin ada sedikit bisa bahasa Inggris.
tadi sudah praktek di kurikulum dan ternyata bagus sekali, bisa berdialog yang luar biasa menurut saya sebagai guru bahasa Inggris. Jadi bukan tidak mungkin, sebenarnya kita semua ini bisa, hanya soal keberanian dan malu. Nanti Pak Albar ketawa kalau saya mungkin, kalau saya salah. Jadi itu yang harus mindset yang harus kita rubah. Kalau memang stuck di tengah-tengah saya tidak tahu kata ini. Saya seperti Mama ini bilang tadi, fried misalnya pisang goreng tidak tahu, berarti bisa dibilang saja banana goreng gitu. Atau yang penting sudah tahu banana, berarti pisang goreng yang dimaksud. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Jadi pada dasarnya sangat mendukung programnya. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk Ketua MGMP Bangsa Inggris. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya minta tanggapan dari Ibu Koordinator. Bagaimana kita untuk hari Rabu ini? Apakah Ibu Koordinator di sini siap mengupayakan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mengkoordinasi siswa-siswinya? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Koordinator. Jadi Bapak Ibu, kegiatan dalam berdiskusi bahasa Inggris ini tidak di dalam jam KBM ya, tetapi di luar jam KBM. Ya, jadi oke, yang pertama nanti dijalankan oleh mereka. Semoga Bapak Ibu balik kelas 10 di sini tidak keberatan untuk membimbing siswa-siswinya dan juga mengarahkan siswa-siswinya. Dialognya yang sederhana saja, terserah mereka. Atau misalnya nanti dialognya mereka tentang cuaca hari ini. Misalnya kan menurut mereka cuaca hari ini sangat panas, tapi mereka menceritakannya dalam bahasa Inggris. Atau menceritakan tentang kisahnya saat mereka masuk di SMA Negeri 1 Komodo. Intinya kisahnya itu atau ceritanya itu dari mereka yang siapkan, yang membuat mereka nyaman untuk menceritakan. Satu poin positif yang saya ambil di sini Bapak Ibu, kita melatih siswa-siswi untuk berdiri di depan dan menceritakan hal yang ingin dia ceritakan dan berani. Banyak yang pintar Bapak Ibu, tapi tidak berani untuk tampil di depan umum. Inilah saatnya, ya Bapak Ibu ya. Semoga kegiatan ini nanti bisa kita jalankan, karena kegiatan ini merupakan panen hasil saya di Guru Penggerak. Nanti pas pembukaannya dan juga pas perjalanan kegiatan itu akan saya ambil foto dan juga video dan dilaporkan, sehingga bahwa dibuktikan bahwa kegiatan ini bukan hanya asal-asal saja, tetapi memang benar dijalankan di SMA Negeri 1 Komodo. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapan baik dan positifnya. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Ibu Sinta. Ya, khusus untuk sosialisasi ini ya ada satu catatan kecil dari saya ya. Bagi kami yang gelap berbahasa Inggris ini adalah berita gembira ya. Tetapi bagi teman-teman yang GMP bahasa Inggris ini adalah sebuah beban supaya kami yang gelap ini bisa jadi terang ya. Ini beban di teman-teman MGMP bahasa Inggris, sehingga saya mau katakan tolong bantu kami ya, buatkan konsep sederhananya apa yang kami omong ya. Bila perlu taman bunga dikasih mereknya berbahasa Inggris ya, dan lain sebagainya dibuatkan dalam bahasa Inggris, sehingga kami yang gelap gulita ini bisa agak terang dikit-dikit ya. Pelan atau lambat, pelan, tapi pasti yakinlah satu ketika pasti kami bisa. Ya, oke, Pak Bim ya, selesai untuk kegiatan ini. Ya, iya, berarti pertemuan kita selesai. Sebelum pulang